Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi hari tanggal 3 Mei 2023. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti bersyukur, terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak pernah berubah, janjinya dan amin. Tuhan selalu konsisten sempurna, tapi kita seringkali inkonsisten. Marilah kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Karena dalam 2 Timotius 2:13, Yesus berkata dalam firman Tuhan, Dia tetap setia. Biarpun kita tidak setia, Yesus tetap setia. Dan Tuhan berfirman dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kita sudah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang memegahkan diri, karena kita senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita mau terima kasih kepada Tuhan. Kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Sapanya Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Karena firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, yang nanti kita baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9, dengan tema penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh haleluya, kita terima kasih sebab Yesus Kristus memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Sumber kehidupan, sumber keajaiban, sumber segala-galanya itu datang dari Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin. Haleluya. Engkau layak menerima pujian. Amin. Haleluya. Hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Amin. Haleluya. Oleh karena kehendakmu, amin, haleluya, semuanya itu telah ada, amin, haleluya, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin. Haleluya. Engkau layak menerima pujian. Haleluya. Hormat dan kuasa, sebab Engkau telah ciptakan segala-galanya. Itu semua Engkau ciptakan oleh karena kehendak-Mu. Amin. Haleluya. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh
Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus Tuhanku. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku Bapa. Aku hamba-Mu, aku anak-Mu, aku milik-Mu Bapa. Kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kehidupan. Oleh karena firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus pimpin hidupku. Bentuklah hidupku Bapa untuk menjadi milik-Mu, menjadi serupa dengan Yesus. Ampuni Bapa semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Pimpinlah dan bentuklah hidupku Yesus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus Tuhan. Hosana. Terpujilah Bapakku, ampunilah semua dosaku. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus, Engkaulah Bapakku, Engkaulah Tuhanku. Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama yang kucintai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi hari ini tanggal 3 Mei 2023. Bersyukur Bapa kita Yesus sangat baik. Kalau Bapak Ibu bisa sehat sampai detik ini, di tengah-tengah saat ini saya mendengar berita informasi COVID masih menaik lagi. Tapi kalau kita bisa sehat, saya senantiasa sehat di dalam pimpinan Tuhan, saya senantiasa dipelihara Tuhan. Dari sejak adanya COVID tidak pernah kena COVID saya. Dalam nama Yesus saya percaya. Setiap kita hamba Tuhan, anak Tuhan, senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu di antara Bapak Ibu ada yang sakit, dalam nama Yesus kita berdoa dengan iman. Usir itu segala virus COVID-19. Pergi keluar dalam nama Yesus.
Segala macam bentuk dosa, segala macam bentuk yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita usir dalam nama Yesus. Roh Kudus akan menyertai kita. Dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di pihak Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Benci dosa, stop dosa. Tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Yesus pernah ajaib, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebab tadi Tuhan berfirman dalam Wahyu pasal 4 ayat 11, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Tuhan yang menciptakan segala-galanya, saudara. Ya, tertulis pula di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, jangan menjadi hamba dosa, hamba kebenaran. Jangan mau diperbudak oleh dosa. Jangan mau diperbudak oleh uang. Tapi mari kita diperbudak oleh firman Tuhan. Artinya kita dipimpin oleh firman Tuhan. Diperbudak, orang diperbudak artinya apa, saudara? Diatur oleh dunia. Tapi lebih bagus kita diperbudak oleh Tuhan. Lebih bagus budaknya Tuhan daripada budaknya manusia. Budak uang, budak dosa. Kita rendah di hadapan Tuhan. Kita menjadi jongosnya Tuhan. Saya menjadi jongosnya Tuhan. Saya menjadi hamba Kristus. Budaknya Tuhan. Gak ada masalah. Asal Tuhan menjadi bos saya. Tuhan menjadi penguasa dalam hidup saya. Menjadi budak karena masalah daripada budak uang, daripada budak dosa. Lebih bagus budak Tuhan. Kalau budak Tuhan, Tuhan angkat kita menjadi hamba Tuhan. Tuhan angkat kita menjadi anak Tuhan. Tuhan angkat kita menjadi milik Yesus. Sehingga kita menjadi mewarisi kerajaan Allah. Mewarisi janji Tuhan. Oh, luar biasa. Karena Tuhan itu luar biasa. Dia dahsyat. Maka dikatakan, mari kita membaca. Dia penasihat ajaib tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9. Ini 750 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, saudara. Sudah dinubuatkan. Mari kita baca. Berarti Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Dia adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, gak ada nubuat-nubuat seperti ini. Manusia mana bisa bernubuat. Semua kata firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 1 nubuat oleh Roh Kudus. Berarti Allah pencipta langit dan bumi yang menciptakan segalanya punya rencana indah di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak menjadi hamba dosa. Tapi kita dilepaskan dari kutuk dosa. Dilepaskan dari kutuk dosa. Dilepaskan dari kutuk maut. Tapi kita menjadi hamba kebenaran. Dan mewasi kerajaan surga kekal selama-lamanya. Mari kita kembali kepada firman. Oleh karena itu mari kita senantiasa hidup di dalam firman. Cintailah Tuhan Yesus. Cintalah firman Tuhan. Supaya senantiasa kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan. Saya sebagai hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan 62 tahun. Saya usia 67 tahun. Dari sejak umur 5 tahun saya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Karena papi saya seorang hamba Tuhan. Salah satu pendiri gereja Bethel Tabernakel tahun 1957. Dari sejak kecil saya didoakan. Dan begitu saya bisa baca. Langsung disuruh khotbah saya mintakan firman Tuhan. Dari sejak kecil sampai detik ini. Saya cinta Tuhan Yesus. Beritakan firman Tuhan. Melalui YouTube biarpun sederhana. Biarpun saya dalam bentuk senang main gitar di kamar saya pribadi. Hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Di ranjang saya ini sudah penuh dengan Alkitab. Saudara. Penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Saya cinta Yesus. Dan mari Bapak kita cinta Yesus. Hidupmu supaya dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Supaya nanti kalau Yesus datang. Ya, kita layak diangkat. Masuk di dalam kerajaan surga. Nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6 atau sampai 7 ya. Kalau di HP 17 tapi di Alkitab 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Bangsa yang dulu berjalan dalam kegelapan siapa? Saya dan saudara dulu bangsa yang hidup di dalam kegelapan, tidak mengenal kebenaran firman Tuhan.
Kita dulu di dalam kegelapan tidak mengenalkan jalan Tuhan. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan gelap tidak mengenal terang Tuhan. Saya mau baca nih. Tapi Tuhan sumber keterangan, sumber kehidupan. Dia datang kepada kita semua, kita dijamah supaya kita mengenal akan kasih-Nya. Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup terang antara itu. Hidup itu adalah terang manusia. Dulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi melalui Yesus Kristus, sumber terang. Dia adalah terang kehidupan, menerang kehidupan kita, pikiran kita. Maka kita jangan sudah tahu tentang kebenaran. Marilah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sudah terang, ada terang bersama Yesus. Jangan pikiran-pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran kegelapan, hati gelap. Kita buang dalam nama Yesus. Ayat yang kelima, terang itu percaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya, dalam nama Yesus. Seperti kalau kita ada di dalam terang, ya, lampu kita terang, tidak ada kegelapan. Terang itu adalah Yesus Kristus, terang itulah firman Tuhan. Mari isilah hatimu, pikiranmu, perilakumu, perilakuku, pikiranku, hatiku dengan firman Tuhan. Kalau isi dengan firman Tuhan, hatiku terang, damai. Pikiranku terang, berpikir selalu tentang kerajaan Allah. Memikirkan perkara di atas, dalam Kolose pasal 3:2. Pikirkan perkara di atas, bukan perkara di bumi. Pikirkan ke perkara di atas, di mana Yesus ada, supaya kita ada di dalam terang Tuhan. Amin. Dan berikutnya dikatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorai-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di depanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai, seperti di waktu membagi jalan. Amin. Kita bersukacita karena kita mengenal jalan terang Tuhan, sehingga kita tidak dibawa dosa lagi, tapi di dalam hamba kebenaran. Sebab kuku yang menekannya di gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekelaman Midian. Iblis setan sudah dipatahkan, maut sudah dipatahkan melalui kematian kebangkitan Kristus. Yesus sudah menang, membuktikan Yesus atau Kristus adalah Tuhan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus Kristus. Ya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena yang mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah pilih kita menjadi anak Tuhan Yesus. Sehingga dulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi marilah kita senantiasa ada di dalam terang Tuhan. Saya kasih ayat penutup dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9. Biar kita mari itu rajin. Makanya Bapak Ibu harus rajin baca Alkitab. Ya, kalau baca Alkitab, Tuhan senantiasa memberikan jawaban di dalam kehidupan kita. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Keluar dari kegelapan, eklesia, keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Mari kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan yang sangat sempurna dan indah di dalam kehidupan kita. Kita mau pelihara. Senantiasa kita mencintai Yesus. Ada 5 karakter Kristus, 5 karakter ilahi yang utama hidup di dalam kita. Yaitu pertama, kasih. Kita mencintai Tuhan secara vertikal, horizontal kita saling mengasihi. Dan kedua, kita belajar taat. Takut akan Tuhan. Di dalam ketaatan ada rendah hati. Harus ada sifat rendah hati. Tidak boleh sombong. Sombong sifatnya iblis itu. Orang sombong tinggi hati akan hancur. Belajar menjadi hamba Tuhan dan rendah hati. Ya. Yang keempat, memiliki kesetiaan. Yesus setia. 2 Timotius 2:13. Yesus setia. Belajar kita setia. Secara vertikal, secara horizontal setia. Dan kelima, Yesus sumber kekudusan, sumber kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam kekudusan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kita diangkat, masuk di dalam kerajaan kekal selama-lamanya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin. Haleluya. Engkau layak menerima pujian, haleluya, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah ciptakan segalanya. Amin, haleluya. Oleh karena kehendak-Mu, amin, haleluya, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Haraplah kepada Tuhan, gantung pada dirimu hanya kepada Yesus. Hidup bergantung kepada Tuhan, diberkati. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.